Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada pada saat ini. Kita biasa memiliki sesuatu sebagai tanda kehadiran Allah. Sebagai contoh di dalam ibadah kita mengenali tanda kehadiran Allah melalui Alkitab. Itulah sebabnya saat prosesi Alkitab di dalam liturgi panggilan kita berdiri sebagai bentuk hormat kita pada kehadiran Allah. Meskipun kita percaya bahwa Allah hadir tanpa batas waktu dan ruang. Ia hadir sebelum dan setelah ibadah kita rayakan secara liturgis. Saudara, tanda salib di dalam ruangan ibadah atau di rumah kita atau yang kita kenakan sebagai aksesori juga mengingatkan kita akan kehadiran Kristus. Tentu masih banyak tanda-tanda lain yang kita miliki. Saudara bisa sebutkan, ya, namun satu hal yang harus kita ingat, semua tanda tersebut tidaklah dapat menggantikan kehadiran Allah yang sesungguhnya. Ya, karena itu sikap hormat kita bukan kita tunjukkan kepada tanda-tanda itu semata. Misalnya, dengan cara merawat, membersihkan, meletakkan di tempat yang sepatutnya atau dengan cara lain. Karena yang jauh lebih penting adalah sikap hormat dan kasih yang kita tunjukkan kepada sosok yang hendak kita rayakan atau ingat melalui tanda itu. Jadi, semua tanda yang berhubungan dengan Tuhan itu tidak akan berarti jika kita bertindak sembrono, mengabaikan, atau bahkan melukai hati Tuhan. Sudah sepakat bukan? Ya, kita dapat belajar dari kisah bangsa Israel dalam memperlakukan tabut Tuhan sebagaimana bacaan leksionari hari ini menurut 1 Samuel pasal 6 ayat 1 hingga ayat 16. Semoga saudara sudah membacanya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tabut Dikembalikan kepada Orang Israel. Kita mungkin bertanya, ada apa dengan tabut Tuhan? Jika kita membaca pasal 4, kita dapat menemukan bagaimana tabut Tuhan dirampas oleh orang Filistin saat mereka menaklukkan Israel. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin tabut Tuhan yang menjadi tanda kehadiran Allah bisa dirampas oleh bangsa asing? Bukankah di dalam tabut itu ada 2 loh batu yang menggambarkan perjanjian Allah dengan umatnya? Ya, itulah. Allah membiarkan tabut itu dirampas karena umatnya sudah tidak menghormati dan menaati Dia. Mereka memperlakukan tabut Tuhan seperti jimat keberuntungan yang dapat membuat mereka menang perang, sementara hati mereka jauh dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, mereka kalah perang dan tabut Tuhan dirampas. Saudara, bagaimana dengan orang Filistin? Mereka memperlakukan tabut Tuhan seperti piala militer, sebagai tanda kemenangan atau penaklukan. Mereka bangga bisa menaklukkan mereka dan merampas tabut perjanjian. Tabut Tuhan. Namun apa yang terjadi kemudian? Pasal 5 jika kita baca menunjukkan tabut Tuhan justru menjadi persoalan saat berada di tangan orang Filistin. Itulah sebabnya mereka berupaya mengembalikan tabut itu seperti yang kita baca pada bacaan kita hari ini. Kita mengerti bukan? Adalah masuk akal jika kemudian bangsa Filistin meminta nasihat bukan dari imam atau nabi Israel yang merupakan musuh mereka. Tapi di sini kita dapat mengatakan, bahkan imam dan petenung bangsa asing juga mengakui kekuasaan Allah Yahweh. Dan menarik, nasihat mereka untuk memberikan tebusan berupa borok-borok emas dan tikus-tikus emas
yang buat kita pada saat ini adalah sesuatu yang aneh, asing, tapi pada masa itu merupakan nasihat yang lumrah. Karena mereka berpikir saat tikus dan borok emas dipersembahkan keluar kepada Allah Israel, maka tikus yang mengganggu tanah mereka serta borok-borok yang menyusahkan mereka, membuat mereka menderita, akan keluar juga atau lenyap dari tanah dan negeri mereka. Saudara, apapun keyakinan mereka, yang paling penting pelajaran berharga melalui kisah ini adalah bahwa Allah tidak dapat dipermainkan. Ya, pertanyaannya, apakah kita juga menaruh hormat kepada Allah melalui apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan dan lakukan? Ingat, tanda kehadiran Allah sepatutnya mengingatkan kita siapa Allah di dalam hidup kita. Sehingga kita menghormati, mengasihi, serta mentaati Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan kekuatan kita. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau menaruh tanda kehadiran Tuhan di hidup kami sebagai hormat kami kepada Allah sendiri. Sungguh Tuhan, biarlah dari segenap hati kami mau menunjukkan bahwa kami mengasihi dan menghormati Tuhan serta mentaati Tuhan. Tanda yang kami miliki bukanlah sekedar aksesori yang kami hormati sementara kami mengabaikan Tuhan. Tapi jauh lebih penting bagi kami adalah kami meletakkan Tuhan sebagai tanda nyata dalam hati dan hidup kami. Biarlah melalui kami orang dapat melihat tanda kehadiran Allah. Karena kami berusaha di dalam bimbingan Roh Kudus untuk terus-menerus mengasihi dan mentaati Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kami. Kami mohon ya Allah, bimbinglah kami, ya Roh Kudus, tolonglah kami. Amin. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada saat ini.